Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengertian unsur filsafah, prinsip, metode implementasi, benchmarking, dan sejarah TQM. Kami kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama adalah Ahmad Nasmuddin, yang kedua adalah saya sendiri Bagaskara, yang ketiga Muhammad Ridwan, kemudian yang keempat Sinta Nur Fajriah, kemudian Siti Ainur Rohmah, kemudian yang terakhir adalah Wilma Mustika Maharani. Oke, langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Mustika Maharani dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian quality management. Total quality management (TQM) dapat didefinisikan dari tingkatan yang membentukannya, yaitu total, keseluruhan, quality, kualitas atau derajat keunggulan barang dan jasa, manajemen, tindakan, seni, cara menangani, dan pengendalian. Menurut Nasution, total quality management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Tujuan total quality management. Tujuan utama dari total quality management adalah perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus. Dengan demikian, juga quality management sendiri yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Sejak tahun 1950-an, pola pikir mengenai mutu terpadu atau TQM sudah muncul di daratan Amerika dan Jepang, dan akhirnya Koji Kobayashi, salah satu CEO of NEC, diklaim sebagai orang pertama yang mempopulerkan TQM, yang dia lakukan pada saat memberikan pidato pada pemberian penghargaan Deming Prize di tahun 1974. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Fajriah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi falsafah TQM. TQM sendiri merupakan kepanjangan dari Total Quality Management, yang merupakan pembahasan lebih lanjut dari peningkatan kualitas secara terus-menerus yang dibahas oleh Deming. TQM diperkirakan muncul di Jepang pada tahun 1980 dan membahas tentang peningkatan kualitas secara terus-menerus. Pada tahun 1990, TQM terus berkembang dan sudah diadopsi oleh beberapa perusahaan. Filosofi dari TQM itu sendiri adalah meningkatkan kualitas dari produk dan juga barang dan jasa, sebagaimana merupakan strategi jangka panjang dalam persaingan bisnis dan pertumbuhan perusahaan untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam TQM sendiri ada beberapa pemikiran-pemikiran. Yang pertama, ada kualitas dapat dan mesti bisa dikendalikan. Yang kedua, kualitas versi pelanggan mesti bisa diwujudkan untuk dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Yang ketiga, manajemen harus memberikan kepemimpinan dalam melakukan manajemen mutu. Yang keempat, terus-menerus melakukan kualitas sebagai strategi perkembangan perusahaan. Yang kelima, ada masalah harus sedapat mungkin dicegah, dikurangi proses perbaikan. Yang keenam, standar kualitas adalah tanpa cacat. Kualitas harus bisa diukur. Selanjutnya, yang terakhir, ada peningkatan mutu adalah tanggung jawab setiap karyawan. Karyawan harus diberikan training dan pendidikan supaya kualitas terus-menerus meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip TQM. TQM sendiri merupakan suatu sistem manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan, yang dimana dengan biaya penciptaan yang lebih rendah dibandingkan nilai suatu produk itu sendiri. Konsep TQM ini
memerlukan komitmen dari seluruh orang atau seluruh tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Konsep TKM sendiri mengandung 8 prinsip berdasarkan ISO 9001, yaitu sebagai berikut. Pertama ada customer focus, yaitu fokus kepada customer. Yang kedua total employee employment. Yang ketiga ada integrated system. Yang keempat ada proses centered. Yang kelima ada strategi dan sistematik. Yang keenam ada continual improvement. Yang ketujuh ada phase based decision making. Yang ke-8 ada communication. Metode TKM. Metode TKM terbagi menjadi dua. Yang pertama metode menurut Joseph M. Juran, yang kedua metode menurut Philip B. Crosby. Metode TKM menurut Joseph M. Juran, yaitu Juran mendefinisikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan, yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran's Basic Step to Progress. 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Juran juga yakin bahwa ada titik diminishing returns dalam hubungan antara kualitas dan daya saing. Ketiga langkah tersebut terdiri dari atas berikut ini. 1. Mencapai perbaikan struktur atas dasar berkesinambungan yang dikombinasikan dengan dediksi dan keadaan yang mendesak. 2. Mengadakan program pelatihan secara luas. 3. Membantu komitmen dalam kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu metode menurut Philip B. Crosby. Crosby terkenal dengan anjuran manajemen zero effect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik. Pandangan-pandangan Crosby dirangkumnya dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas, yaitu 1. Definisi kualitas menurut Crosby. 2. Sistem kualitas adalah pencegahan masa lalu. Sistem kualitas adalah penilaian appraisal dalam suatu proses, pasti ada input dan outputnya. Di dalam proses kerja internal tersendiri ada 4 kendali input di mana proses pencegahan dilakukan, yaitu pada A. Fasilitas dan perlengkapan, B. Pelatihan dan pengetahuan, C. Prosedur, pedoman manual operasi standar dan pedoman standar kualitas, D. Standar kinerja prestasi. Yang ketiga, kerusakan 0 atau zero effect. 4. Ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Najmuddin akan melanjutkan materi kelompok 4. Materi yang akan saya sampaikan mengenai mengimplementasikan Total Quality Management. Organisasi menetapkan TQM dikarenakan adanya persaingan dunia usaha yang semakin kuat dan semakin ketat, sehingga untuk bisa bertahan harus dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi dan efektivitas. Dengan kemampuan tersebut diharapkan sebuah bisnis mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan yang terpuaskan akan menjadi pelanggan yang loyal terhadap produk dan atau jasa yang ditawarkan bisnis tersebut. Untuk dapat menjamin keberhasilan dalam mengimplementasikan Total Quality Management atau TQM, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan disiplin. Langkah-langkah tersebut antara lain, langkah yang pertama yaitu tanamkan 1 falsafah kualitas. Dalam hal ini, manajemen dan para karyawan harus bisa mengerti
sepenuhnya dan juga yakin mengapa organisasi akan mencapai total quality, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup sebuah organisasi dalam iklim kompetitif. Langkah yang kedua yaitu manajemen harus membimbing dan menunjukkan kepemimpinan yang bermutu. Dalam hal ini, manajemen puncak atau top manajemen harus memberi contoh dalam hal pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang mencerminkan falsafah yang telah ditanamkan. Yang ketiga yaitu bila perlu adakan perubahan atau modifikasi terhadap sistem yang ada agar kondusif dengan tujuan total quality. Setelah menunjukkan kepemimpinan yang bermutu secara konsisten pada seluruh anggota organisasi, manajemen perlu meninjau kebijaksanaan sistem dan prosedur yang ada dalam organisasi tersebut dan menilai apakah software tersebut konsisten dan juga kondusif terhadap total quality. Dan langkah yang keempat yaitu adalah didik, latih, dan berdayakan karyawan. Dalam pemberdayaan ini, seluruh karyawan diberi kepercayaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan diri ke dalam self-managing team guna memperbaiki proses dalam mencapai mutu produk dan jasa. Ada beberapa pernyataan yang melaksanakan TKM. Yang pertama itu A. Komitmen manajemen puncak. B. Komitmen dan sumber daya yang dibutuhkan. C. Organization with string commit. D. Perencanaan dan publikasi. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur yang mendukung penyebar luasan dan perbaikan terus-menerus. Sekian materi yang dapat saya jabarkan. Saya lanjut pada rekan saya yang selanjutnya. Saya akan melanjutkan materinya yang berupa benchmarking Total Quality Management atau TQM. Benchmarking dalam bahasa Indonesia seiring disebut dengan tolak ukur atau patokan. Benchmarking adalah proses mengidentifikasi best practice terhadap suatu produk atau jasa dan proses produksinya hingga produk tersebut dikonsumsi. Benchmarking memberikan gambaran yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produksinya, baik dalam cara membandingkannya dengan industri yang sejenis maupun dengan industri-industri yang lain. Benchmarking dapat dilakukan untuk produk, proses produksi, jasa maupun sistem dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari benchmarking ini adalah untuk mengenal dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara-cara atau praktek terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Kemudian selanjutnya adalah tahapan proses benchmarking. Proses benchmarking adalah proses yang mencoba melihat mempelajari faktor luar atau faktor lain, organisasi lain atau sistem lain untuk mengetahui bagaimana pihak lain mencapai tingkat kinerja dan memahami proses-proses kerja yang mereka gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis benchmarking. Benchmarking dapat dilakukan ke dalam organisasi atau secara internal. Yang dilakukan adalah membandingkan kinerja beberapa kelompok atau tim di dalam organisasi. Sedangkan benchmarking eksternal adalah membandingkan kinerja suatu organisasi lainnya atau antar industri. Benchmarking dapat pula dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama strategic benchmarking, kemudian produksi benchmarking, lalu proses benchmarking, lalu functional benchmarking, kemudian financial benchmarking, kemudian yang terakhir adalah performance benchmarking. Selanjutnya adalah 4 tahapan penting benchmarking. Yang pertama adalah memahami secara detail proses produksi atau produksi saat ini. Yang kedua adalah menganalisis, mempelajari proses produksi atau produk lainnya yang berkinerja baik. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan proses atau produk sendiri dengan proses produksi atau produk yang berkinerja baik. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir, menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk
mencontoh atau mendekati proses produksi atau produk yang berkinerja baik tersebut. Membahas tentang sejarah TQM mengingatkan kita kepada William Edwards Deming, sang pencipta program manajemen TQM. Berawal dari ketidaknyamanan Deming di Barat, karena berbagai manajemen yang diajukan dalam bidang industri tidak ada tanggapan sejak tahun 1930 sampai 1940. Maka Deming memutuskan untuk pergi ke Jepang. Lalu, langkah awal yang dilakukan Deming adalah dengan mengembangkan model kontrol statistik Walter yang sekarang disebut dengan SPC. Kemudian SPC ini dikombinasikan dengan wawasan hubungan gerakan relasi manusia yang diasosiasikan dengan Mayo dan kolegalnya yang notabene menjadi penyokong teori TQM. Dari kondisi yang sulit ini membuat Deming merasa empati dan memberikan solusi kepada Jepang. Dan Deming mengajukan untuk para pelaku industri Jepang untuk memiliki pemahaman tentang produk berkualitas. Jepang merupakan negara yang sangat membanggakan Deming dan Jurang karena dengan adanya ide-idenya, Jepang dapat menghadapi masa sulit dalam perindustrian. Akhirnya pada tahun 1970-an, pasar dunia mulai kontrol terhadap produk-produk Jepang yang sangat mementingkan mutu dan kebutuhan masyarakat. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang membuat pelanggan lebih cenderung memilih produk Jepang, apa yang membuat Jepang menjadi saingan pasar dunia. Di Amerika, keadaan tersebut menjadi titik balik Amerika pada tahun 1980-an dan dinyatakan film dokumen NBC secara nasional dengan judul filmnya adalah Jika Jepang Bisa, Mengapa Kita Tidak. Film dokumenter tersebut menonjolkan Deming dan Juran terhadap kontribusinya di perindustrian Jepang. Sejak saat itu, Deming dan Juran serta pakar mutu lainnya menguasai imajinasi bisnis di Amerika dan Eropa Barat. Meskipun pada realitanya hanya minoritas perusahaan Amerika yang melaksanakan TQM. Melakukan penelitian terkait unsur dalam perusahaan unggul di Jepang dan selanjutnya di Amerika. Dalam meneliti mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pelanggan maka mereka selalu bersifat kompetitif dan menguntungkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang dekat dengan pelanggan dengan memiliki keobsesian meningkatkan mutu secara terus-menerus. Oke, itulah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata maupun pengucapannya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.